Oke, kita sekarang masuk ke materi yang pertama ya, atau materi pendahuluan, manajemen operasi dan produksi. Nah, di dalam sebuah organisasi atau perusahaan ya, biasanya ada 3 fungsi utama yang dilakukan. Ya, fungsi yang pertama itu marketing, kemudian ada operasi, kemudian ada keuangan. Bagian marketing ini tugasnya untuk mendapatkan customer ya atau pelanggan, pembeli gitu ya. Kemudian bagian operasi ini tugasnya untuk membuat produk atau jasa. Bagian keuangan ini tugasnya untuk membayar berbagai macam pembiayaan ya. Kemudian tax money, mengumpulkan uang ya. Jadi ini sebenarnya penyederhanaan aja nih ya, get customers dan yang lainnya ya. Karena kalau di preteli sebenarnya banyak. Secara umumnya gitu ya. Jadi bagian marketing itu tugasnya untuk mendapatkan konsumen, bagian operasi ini untuk membuat produk atau jasa, bagian keuangan ini terkait pembiayaan dan mengumpulkan uang. Oke, nah ini untuk lebih menggambarkan bagaimana sih bagian operasi ya yang ada di suatu organisasi. Nah, ini Ibu ambil contoh dari perusahaan pesawat ya. Kemudian perusahaan manufaktur. Perusahaan pesawat ini berarti perusahaan jasa ya, bergerak di bidang jasa. Kalau manufaktur berarti dia produk ya. Oke. Nah, untuk bagian pesawat ya, ini operasinya itu ada di bagian penerbangan ya. Jadi nanti terkait siapa nih yang bertugas dalam penerbangan itu. Pilotnya siapa, pramugari yang ditugasnya kan siapa, kemudian jadwal penerbangannya, ya, kemudian apa tuh yang komunikasinya ya, yang bertugas itu siapa, ya, kemudian ground support, ya, jadi nanti bagian yang bertugas ketika pesawat itu mendarat. Terus ketika mendarat itu harus ngapain aja, mendaratnya di mana, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian terkait fasilitas perbaikan ya yang mengecek kondisi mesin, bahan bakar gitu ya dan yang lainnya juga. Kemudian catering ya, bagian yang bertugas untuk menyiapkan ya apa namanya? Makanan, minuman bagi para petugas dan juga kalau pesawat itu biasanya ada yang ini ya yang menawarkan jualan ya, menu-menu yang ditawarkan ke para konsumen. Nah, itu siapa tuh yang bertugas, juru masaknya siapa. Nah, ini bagian operasi ya, bagian operasi yang ada di dalam perusahaan penerbangan. Ini juga Ibu ambil secara umumnya aja ya, karena kalau di preteli ini juga banyak ya daftarnya yang harus dilakukan oleh flight operation, ground support ya. Ya, Ibu tidak merincinya, tidak berincinya di sini ya. Oke, nanti terkait perusahaan manufaktur ya. Manufaktur yang bagian operasi yang ada di manufaktur itu diantaranya pabrik ya. Pabrik ini berarti tempat di mana produk tersebut dibuat ya. Kemudian terkait kontrol produksinya ya. Kemudian terkait kualitasnya ya, pengontrolan kualitasnya. Kemudian terkait pembelian ya, penyediaan stok ya, jangan sampai ketika ada pembelian ternyata stoknya kosong. Kemudian terkait bahan baku dan yang lainnya ya. Nah, ini contoh sederhana aja ya. Nah, kenapa sih kita mempelajari operasi manajemen ya atau kita singkat dengan OM ya? Karena OM ini merupakan salah satu dari 3 fungsi penting ya di dalam setiap organisasi. Ya, pasti ada gitu ya. Kecuali kalau organisasinya itu bersifat non komersil ya, mungkin lain cerita ya. Nah, kita di sini yang dibahas itu yang komersil. Nah, 3 fungsi yang penting itu apa aja? Tadi yang sudah Ibu sebutkan ya, bagian marketing, bagian keuangan, dan juga bagian operasi. Nah, kenapa kita belajar OM? Poin yang kedua itu karena kita ingin ya atau bahkan butuh ya untuk mengetahui bagaimana sih suatu produk ya atau barang-barang dan jasa itu diproduksi. Ya, tahapan-tahapannya bagaimana, rantai makanan, rantai distribusinya, rantai pasokannya itu bagaimana, gitu ya. Oke, kemudian poin yang ketiga yaitu karena kita ya ingin tahu ya, ingin paham
ingin ngerti gitu ya, bagaimana sih yang dilakukan atau apa sih yang dilakukan oleh seorang manajer operasi. Ya, kalau berbicara manajer pemasaran, manajer keuangan, mungkin adik-adik sudah tergambar ya. Tapi kalau yang dilakukan oleh manajer operasi, apa saja sih? Nah, ini nanti yang akan kita bahas dalam materi perkuliahan kita ya, insya Allah. Kemudian, OM ini adalah sesuatu yang dia menghasilkan sebagian besar biaya yang ada di perusahaan. Ya, sebagian besar dana yang dipakai oleh perusahaan itu ya di bagian operasi. Ya, makanya kan harus ada manajemen nanti ya, jangan sampai terjadi pemborosan. Ya, atau gimana caranya agar dana yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa digunakan seefektif dan seefisien mungkin, ya. Nah, jadi apa sih definisi manajemen produk dan operasi? Produk ya ini, coba. Manajemen produksi ya, manajemen produksi dan operasi. Jadi dia seperangkat aktivitas ya untuk memproduksi barang-barang atau produk ya serta jasa barang atau jasa ya. Karena yang namanya perusahaan kadang yang diproduksi itu barang-barang atau produk, kadang berupa jasa atau kadang juga nanti gabungannya antara barang dengan jasa. Melalui transformasi dari input ke output ya, atau gampangnya ya seperti ini ya, ada input, ada transformasi proses, kemudian ada output. Inputnya itu dari segi human resource, berarti SDM-nya, tenaga kerjanya, kemudian dari segi fasilitas dan prosesnya, mesin-mesin yang digunakan, bahan bukan peralatan yang digunakan, ya, kemudian prosesnya dari awal sampai akhir bagaimana, ya, kemudian teknologi yang dipakai, kemudian bahan baku yang digunakan. Ya, kemudian dari apa yang ada ini, ya, yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian ditransformasikan melalui proses produksi, ya, sehingga menghasilkan produk ataukah jasa. Ya. Kemudian ini ada customer feedback-nya ya. Kalau dari output ini, feedback-nya ini kan berarti kan nanti ke customer nih ya. Feedback-nya nanti berupa apa? Ya, berupa pendapatan nanti bagi perusahaannya karena produk terjual gitu ya. Kemudian output-nya lagi gitu ya, ininya gitu, feedback-nya itu berupa performance information ya, informasi bagi perusahaan. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ini ada aktivitas yang dilakukan oleh manajemen produksi dan operasi ya. Sama ini juga seperti tadi ya penjelasannya, cuman ini lebih disimpulkan dalam bentuk gambar yang lain ya. Jadi input itu berupa material ya, bahan-bahan, kemudian teknologi ya yang dimiliki oleh perusahaan ya. Kemudian informasi yang dipunyai oleh perusahaan ya, informasi terkait pasar, informasi terkait konsumen, informasi terkait kualitas produk, informasi terkait pesaing dan yang lainnya ya. Kemudian ada fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian ada tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini diinput ya, dimasukkan ya. Kemudian didesain berarti produk apa nih yang akan kita buat sesuai dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan ya. Kemudian direncanakan dan dikendalikan, kemudian dikembangkan, kemudian dilakukan strategi operasinya gitu ya. Sehingga menghasilkan barang ataukah jasa ya. Ini kalau ini lingkungan ya, environment. Oke, kemudian aktivitas manajer produksi dan operasi. Jadi apa aja sih yang dilakukan oleh seorang manajer produksi dan operasi? Yang pertama, dia harus memahami strategi dan tujuan produksi dan operasi. Ya, karena kalau dia nggak tahu strateginya dan tujuannya, ya nanti bisa bermasalah ya. Kemudian dia juga harus paham ya bagaimana mengembangkan strategi operasi untuk organisasi. Ya, kemudian dia juga harus mampu mendesain produk dan jasa serta bagaimana memprosesnya. Ya, kemudian merencanakan dan mengontrol operasi ya agar operasi tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ya, kemudian bagaimana caranya meningkatkan kinerja operasi ya agar lebih baik lagi. Kemudian juga melakukan inovasi produk dan jasa ya. Ini beberapa aktivitas yang dilakukan oleh seorang manajer produksi dan operasi.
Nah, kemudian dinamika lingkungan usaha ya. Yang pertama gitu ya, yang namanya konsumen biasanya memang menginginkan produk atau jasa yang dia beli ya itu kualitasnya bagus, terbaik bahkan ya. Layanannya tercepat, tapi harganya murah gitu ya. Ini kan tipikal konsumen kayak gitu ya. Kualitasnya terbaik, layanannya tercepat, ya responnya cepat gitu ya. Tapi harganya bisa mereka jangkau gitu ya. Nah, ini kan menjadi PR nih bagi perusahaan ya, karena nanti perusahaan akan menyesuaikan ya apa yang diinginkan oleh konsumen. Karena kalau perusahaan menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan harapan konsumen, nanti kan efeknya nggak terjual produknya ya. Jadi gimana caranya agar perusahaan bisa menghasilkan produk yang bisa dijual ya sesuai dengan harapan konsumen. Cuman ya jadi PR-nya kan gimana nih kualitasnya yang terbaik, layanannya tercepat, tapi harganya murah, kayak gitu ya. Berarti PR bagian produksi kan ya untuk menekan biaya produksi, kemudian produk yang dihasilkan itu terbaik dan juga mampu memberikan pelayanan tercepat. Ya, ini jadi PR perusahaan nantinya ya, terkhusus nanti bagian operasi. Kemudian pengambilan keputusan harus berbasis informasi ya dan lintas fungsi. Informasi nanti informasi terkait konsumen ya jangan sampai kita salah apa namanya konsumen pengennya apa tapi kita ternyata menyiapkannya apa ke produk kita akhirnya kan nggak sesuai ya dengan harapan konsumen atau misalnya kita mengira karena pengambilan keputusan juga diantaranya nanti terkait pesaing ya nah jangan sampai pesaing udah bergerak kemana gitu ya inovasinya kita masih status quo gitu ya mempertahankan apa yang ada karena kita berpikir oh ini idealisme kita gitu ya. Sementara misalnya keinginan konsumen justru akhirnya bisa terpenuhi oleh pesaing kita. Ibu ambil contoh ya, dulu itu perusahaan Levi's itu legend banget ya, legend banget ya. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu itu kan banyak pesaing ya, muncul produk-produk yang semisal gitu ya dengan Levi's, tapi dengan apa namanya desain, kualitas itu sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena kan terkait fashion itu bisa berubah style ya, bisa berubah kesukaan gitu ya. Nah, Levi's waktu itu nggak mau berubah, dia bertahan dengan gaya mereka gitu ya, karena mereka berpikir jadi intinya gini, ini tuh gaya saya gitu, silakan aja pesaing dengan gaya mereka masing-masing. Tapi ternyata efeknya apa? Apa namanya konsumen atau pasar itu akhirnya banyak yang pindah ke pesaing Levi's itu. Sampai pernah ibu baca ya, Levi's itu sampai mau bangkrut gitu, saking kehilangan konsumennya. Akhirnya disitulah Levi's mulai memikirkan, gitu ya, mengevaluasi, ternyata memang harus ada perubahan. Nggak bisa kita tuh berbisnis itu mempertahankan ego ya, karena sebenarnya PR perusahaan itu kan gimana caranya agar produk bisa terjual ya, terjual ke masyarakat biar nanti mendapatkan penghasilan gitu ya. Yang penghasilannya ini kan digunakan untuk biaya kehidupan si perusahaan gitu ya, ngegaji karyawan, biaya produksi dan yang lainnya. Kayak gitu ya. Dan juga nanti lintas fungsi. Ya dalam arti ketika mengambil keputusan nanti bagian operasi itu ya, itu terkait juga nanti dengan bidang-bidang yang lain, bidang pemasaran gitu ya, jadi bagaimanapun meskipun ya perusahaan mampu menghasilkan, menciptakan, membuat produk yang bagus atau jasa yang bagus, tapi kalau nggak ada marketing yang baik, gitu ya, ya produknya bisa mangkrak, gitu ya. Atau misalnya nih bagian operasi itu punya apa namanya planning akan menghasilkan produk yang bagus. Dan bagian marketing itu juga sudah punya rancangan. Ini marketingnya akan begini-begini. Yang diperkirakan ini akan sukses gitu ya. Tapi kalau ternyata perusahaan nggak punya dana, tetap aja nggak akan jalan produksinya ya. Makanya ini akan terkait dengan fungsi-fungsi yang lain ya, marketing, operasi dan juga finance ya, keuangan. Kemudian juga persaingannya semakin ketat. Ini juga yang akhirnya menjadikan perusahaan itu ya tidak boleh kaku gitu ya, tidak boleh mempertahankan apa yang ada gitu ya. Karena kalau tidak gitu ya, sementara pesaing semakin inovatif, ya lama-lama dia akan ditinggalkan oleh konsumennya gitu ya. Karena kan yang namanya konsumen memiliki titik jenuh ya, titik bosan atau dia menginginkan sesuatu yang baru.
Kemudian bisnis juga harus mempedulikan lingkungan, lingkungan tempat perusahaan tersebut didirikan, ya, lingkungan masyarakat, lingkungan apa namanya, habitat, gitu ya. Jangan sampai nanti menjadi pencemar ya dari udara, ya, suara, terus apalagi gitu ya, tanah, gitu ya, memberikan pencemaran terhadap lingkungan hidup dan juga ya masyarakatnya. Dan kebutuhan terhadap stakeholders. Stakeholders ini kan berarti dari segi supplier, kemudian pegawai, ya, jadi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan kita, ya, atau investor, ya, pelanggan, ya, itu bagian dari stakeholders. Jadi harus diperhatikan tuh kebutuhannya, jangan sampai suatu perusahaan yang dikejar itu hanya keuntungan aja ya, tanpa memperhatikan misalnya kesejahteraan karyawannya, keamanan mereka, gitu ya, atau misalnya tidak memperhatikan kesejahteraan para suppliernya, karena yang penting bisa mendapatkan harga bahan baku yang murah dan bagus dari supplier, tanpa tadi ya peduli ternyata supplier kita tuh malah rugi ya, tapi daripada barang nggak dibeli sama perusahaan kita gitu, akhirnya mereka rela tuh harganya dijatuhkan gitu ya, jadi rugi. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya, jadi harus perhatikan para stakeholders-nya. Nah, kemudian ini ada strategi operasi ya, terkait desain fungsi operasi. Nah, jadi ada bisnis strategi, ya ini mendefinisikan gitu ya terkait perencanaan waktu ya dari perusahaan, jangka panjang, jangka pendeknya bagaimana nih perusahaan gitu ya. Termasuk nanti terakumulasi dalam misi ya, misi, visi, tujuan gitu ya. Nah, kemudian operation strateginya gitu ya, ini nanti kita sering bahas nih terkait ini ya. Ada beberapa prioritas ya dalam hal persaingan. Bisa dengan cara biaya yang ditekan nanti ya, kemudian dari segi kualitas produk, dari segi time itu nanti kecepatan respon, kemudian dari segi fleksibilitas ya. Jadi tadi ya yang sering Ibu ungkit-ungkit juga ya, tidak kaku gitu ya. Nah, ini nanti perusahaan bisa memilih salah satu di antara strategi ini gitu ya, atau mengcombine beberapa, bahkan mengambil semuanya kalau sanggup ya. Kemudian desain operasinya ya, dari fungsi operasinya. Ini dengan cara mengembangkan fokus ke identifikasi competitive properties ya, misalnya dari segi strukturnya ya, ada fasilitas ya, kemudian ini arus barang ya, kemudian dari segi teknologi, kemudian dari segi infrastrukturnya ya, kayak misalnya perencanaan dan kontrol sistem, para pegawainya ya, kemudian pembayarannya ya, gaji, upah, bonus, kemudian apa tuh yang lembur itu ya, gaji lembur misalnya ya, kemudian THR mungkin ya, jadi ke arah situ infrastruktur. Kemudian dari segi kualitasnya. Oke, terus ini ada gambar, sebenarnya masih nyambung juga dengan penjelasan yang tadi ya, cuman ini dalam bentuk gambarnya. Ya, jadi dari segi cost, biaya, ya meskipun memang jadi pilihan ya, apakah nanti perusahaan akan menggunakan harga yang murah atau harga yang rendah. Ya, harga yang murah mungkin resikonya nanti keuntungan yang didapat oleh perusahaan sedikit. Ya, cuman nanti kelebihannya bisa jadi produk yang terjual akan semakin banyak. Ya, sehingga nanti bisa akumulasi pendapatan ya. Barang terjual sedikit, barang terjual dengan harga murah, tapi jumlahnya banyak, ini kan bisa jadi banyak juga ya, daripada misalnya nih, kita ngambil keuntungan banyak, tapi barang yang terjualnya sedikit, kayak gitu ya. Kemudian dari segi dependability ya, ketepatan dalam pengiriman on time. Ya, ini juga menjadi strategi. Ya, Dede bisa ngelihat kan di marketplace misalnya ya, atau Dede sendiri lah ya, ketika beli satu produk, karena sekarang era online misalnya di pandemi ini, Dede pesan produk nih di salah satu marketplace. Telat sehari pengiriman mungkin masih wajar gitu ya, masih maklum. Telat 2 hari mungkin Dede sudah mulai bertanya, ya, kenapa telat, apakah barangnya memang belum dikirim atau sudah dikirim tapi masih ada di perjalanan gitu ya. Telat 3 hari mungkin sudah mulai kisru ya, apalagi misalnya telatnya seminggu, sebulan, wow, udah mencak-mencak ya, bahkan mungkin mengira pedagangnya itu penipuan gitu ya. Jadi on time itu penting ya. Kemudian dari segi fleksibilitas ya,
varietasnya, variasinya ada banyak, kemudian secara custom juga ada banyak ya, kemudian inovasinya sering melakukan inovasi ya, kemudian juga apa nih, ntar ibu ketutup, cope with volume fluctuation, jadi mampu menangani volume jumlah produksi ya, yang itu tuh sifatnya fluktuatif ya, kadang banyak kadang sedikit kayak gitu ya. Nah ini juga bisa menjadi strategi ya sebenarnya ya, strategi fleksibilitas. Jadi nggak kaget gitu ya ketika tiba-tiba yang biasanya kita dapat orderan itu cuma 100 pieces misalnya ya, tiba-tiba dapat 100.000. Teman ibu, bukan teman juga sih, ya ada kenalan gitu ya, kenalan di FB, ya berarti teman ya, teman di FB, beliau tuh punya produksi yang memang jumlahnya sudah ribuan, yang ngejual produk gamis ya, sekali produksi itu sudah ribuan. Nah, ternyata tiba-tiba itu beliau dapat pesanan dari Alibaba ya, ibu lupa, itu sampai ke 100, 1 juta, 1 juta atau ya 1 juta kalau nggak salah, 1 juta pieces. Jadi yang biasa beliau produksi ribuan, padahal ribuan juga udah banyak ya, itu ternyata dapat pesanan mendadak sebanyak 1 juta pieces ya, dalam tempo waktu berapa tuh ya, ibu lupa ya tempo waktunya berapa. Ya, sampai akhirnya beliau langsung open ini, open siapa yang mau invest ya, karena produksi beliau dananya nggak cukup kalau untuk memproduksi sebanyak itu. Ya, akhirnya beliau open investasi ke teman-teman. Ya, termasuk teman-teman di FB itu ya. Jadi mampu mengcover ya jumlah volume yang tadi fluktuatif. Kemudian dari segi kualitas, ya ini sebisa mungkin untuk meng-free-kan produk kita atau jasa yang kita buat itu dari segi kerusakan, ya jangan sampai ada apa namanya kecacatan dalam produk. Nah harapannya kan seperti itu ya, meskipun kadang ada saja ya error produk ya, atau error service tuh. Kan nggak ada ya perusahaan yang menginginkan, misalnya nih perusahaan makanan ya, tiba-tiba produk yang kita jual itu, makanan kita tuh ada yang keracunan gitu ya, padahal sudah sebisa mungkin perusahaan tuh menyiapkan produknya ini dengan kualitas terbaik ya, tapi ternyata ada yang keracunan tadi ya, atau misalnya tadi pesawat terbang ya, sudah diupayakan gitu ya dengan sebaik mungkin, tapi ternyata perusahaannya tetap aja ada yang nyungsep misalnya ya, jatuh. Nah, tapi itu kan di luar faktor kendali kita ya, karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Tapi sebisa mungkin dari internal perusahaan ini tuh dijaga. Nah, gimana caranya ya perusahaan itu menjadikan errornya itu tidak ada gitu, atau bisa diminimalisir. Kemudian dari segi kecepatan ya, kecepatan melayani konsumen, merespon konsumen. Ketika ada yang pesan gitu ya, misalnya jangan sampai baru direspon sekian jam kemudian, bahkan sampai beda hari gitu ya. Jadi kecepatan meresponnya, atau ada yang komplain misalnya malah didiemin, atau malah kitanya ikut marah gitu ya ketika ada konsumen yang komplain ya, atau sekedar nanya-nanya aja gitu ya, udah banyak nanya ternyata nggak jadi beli, terus kita malah marah-marah gitu ya. Gitu. Jadi ini terkait respon terhadap konsumen. Ini tingkatan keputusan produksi ya atau operasi. Bagian kebijakan ini urusannya ini terkait why. Kenapa kita mengambil tujuannya seperti ini? Kenapa strateginya harus begini? Kenapa kita taktiknya begini ya? Ini jadi bagian kebijakan. Jadi bagian kebijakan itu dia harus merumuskan pertanyaan why. Ya. Kemudian untuk produk yaitu untuk menjawab pertanyaan what. Ya, jadi gambaran produknya bagaimana, spesifikasinya apa saja ya. Kemudian ada yang namanya bagian proses. Nah, bagian proses ini untuk menjawab how. Ya, rutenya, terkait rute, bagaimana rutenya? Bagaimana mengoperasikannya? Bagaimana deskripsi kerjanya? Kemudian terkait pabrik ini untuk menjawab pertanyaan where, ya di mana lokasi produksinya, tata letak dari apa namanya bagian-bagiannya, bagian meja motong-motong misalnya ya, bagian mesin, bagian apa namanya sortir. Nah itu kan harus jelas tata letaknya ya, biar nanti nggak bingung gitu ya, atau misalnya posisinya karena kebolak-balik jadi apa namanya arus orang gitu ya ketika memproduksi jadi nggak jelas gitu ya, akhirnya kan banyak waktu yang terbuang ya, karena harus muter-muter dulu misalnya ya, sehingga tata letak ini misalnya disesuaikan dengan urutan pekerjaan. Kemudian untuk bagian operasi ini untuk menjawab when, kapan
ya operasi barangnya, ya kapan mengoperasikan jasanya, ya. Oke. Nah, apa sih arti penting dari manajemen produksi dan operasi ini? Ya, karena hampir sebagian besar perusahaan itu mengalokasikan ya lebih dari 50% anggaran ya untuk produksi. Ya, entah itu untuk biaya tenaga kerja, bahan baku dan biaya overhead. Jadi kalau kita lihat di bagian perusahaan itu ya yang tadi Ibu jelaskan ya ada marketing, ada keuangan, ada operasi. Nah, yang paling banyak menghabiskan dana itu bagian operasi gitu. Kalau bagian yang menghasilkan uang, ya pendapatan itu memang bagian marketing, ya. Tapi untuk mengeluarkan uang, ya itu ya bagian operasi. Ya makanya sebagian besar pengeluarannya itu ada di bagian operasi. Ya makanya ngebayang kan kalau tidak diatur, ya dana yang sudah tercurah dengan banyak itu akhirnya nggak menghasilkan apa-apa, bahkan rugi misalnya ya. Nah ini kan jangan sampai. Kemudian sebagian besar aktivitas perusahaan juga ada di bagian operasi gitu. Ya, lebih dari 50%. Kemudian mayoritas aset juga terkait pabrik, peralatan dan persediaan itu di bawah penanganan manajer produksi. Ya, makanya penting banget kan harus di-manage ya. Kemudian terkait kepuasan konsumen ya dari segi mutu ya dan juga ketepatan pengiriman ini juga berasal dari bagian produksi. Ya, makanya ngebayangnya penting banget ya kita belajar materi ini. Oke, kemudian terkait karakteristik manufaktur dan jasa. Kadang kita bingung ya, mana sih yang dikatakan manufaktur, mana yang dikatakan jasa. Ya, bahkan kadang campur ya. Kayak misalnya nih, perusahaan farmas bukan klinik lah ya, klinik kesehatan. Di situ kan ada dokter yang ikut menangani misalnya. Nah, sebenarnya aktivitasnya kan dokter itu jasa ya. Tapi di sisi yang lain, dokter itu ternyata ngejual produk misalnya. Nah, produknya ini kan manufaktur berarti ya. Nah, itu gimana tuh? Nah, memang sampai sekarang definisi ini tuh juga nggak nggak ada yang clear gitu ya, nggak ada yang clear secara teori. Cuman secara umum, ya meskipun nggak clear nih ya, karena kadang kayak gitu kan digabung gitu ya, antara jasa dengan manufaktur. Nah, tapi secara umum dia itu ada karakteristik ya yang membedakannya. Misalnya dari segi output, untuk perusahaan manufaktur itu nyata, tangible. Ya, produk itu kan nyata, bisa dilihat. Sementara kalau jasa itu intangible, nggak nyata, nggak kelihatan, tapi bisa dirasa. Ya, kayak misalnya salon kecantikan, itu kan nggak bisa dilihat ya, tapi bisa dirasakan. Ketika misalnya kita mengambil jasa potong rambut, ya bisa dilihat kan, bisa dirasakan gitu ya potong rambutnya. Meskipun yang namanya potong rambut secara bentuk tuh gimana sih, kayak gitu ya. Atau misalnya tadi ya dokter ya, itu kan bisa dirasakan ya, tapi nggak bisa dipegang gitu si produknya seperti apa. Kan ada obat, nah obat itu nanti masuknya ke manufaktur ya, ke produk. Kemudian dari segi tenaga kerja ya, biasanya penilaian tenaga kerja di perusahaan manufaktur itu rendah. Kenapa? Karena tenaga kerja ini hanyalah salah satu bagian dari proses produksi. Ya, karena kan nanti selain tenaga kerja ada bahan baku, ya ada peralatan dan yang lainnya gitu. Sementara kalau jasa, ya tenaga kerja itu penilaiannya tinggi. Kenapa? Karena si bahan baku, jadi kuncinya itu justru ada di tenaga kerjanya gitu. Semakin tinggi skillnya, ya kepakarannya, misalnya kalau dia seorang konsultan misalnya, kemampuannya gitu ya, maka penilaiannya juga tinggi. Ya karena ya tadi dia melekat terhadap tenaga kerja tersebut. Kalau manufaktur kan tenaga kerja itu tadi hanya salah satu bagian dari produksi ya. Kemudian dari segi mekanisasi, ya kalau manufaktur itu tinggi karena dia bisa distandarkan gitu ya. Untuk menghasilkan suatu produk itu kan bisa distandarkan dari segi rasa, kemasan, kalau untuk makanan misalnya ya, warna, ya bentuk, ya ataupun yang lainnya juga ya bisa distandarisasi gitu ya bentuknya, ya warnanya, ya itu bisa. Tapi kalau untuk jasa ya itu susah gitu ya, makanya mekanisasinya rendah. Misalnya salon, ya, ada jasa apa potong rambut, ada jasa facial ya dan yang lainnya.
Nah, itu kan ada beberapa karyawan misalnya yang bertugas. Nah, antara si karyawan A dengan karyawan B itu bisa aja hasilnya tuh berbeda, bukan bisa saja ya, memang akan menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu ya. Makanya kadang orang ada yang cocok dengan A, ada yang cocok dengan B, karena nanti terkait rasa. Bahkan bisa jadi dari satu orang pun kadang berbeda-beda gitu hasilnya. Kenapa? Karena mungkin dipengaruhi oleh mood dia, ya situasi dan kondisi yang mempengaruhinya gitu ya. Makanya untuk jasa ini mekanisasinya susah. Kemudian hubungan konsumen biasanya untuk manufaktur itu rendah. Ya kenapa? Karena ya kaitannya nanti dengan produk. Produknya jelek atau tidak kualitasnya ya itu yang dilihat oleh konsumen gitu ya. Sementara kalau jasa itu ya hubungan dengan konsumennya tinggi. Ya kenapa? Karena pada saat itu ya si petugas jasa dia ya memproduksi, ya melayani, ya produk jadinya ya di situ gitu ya. Makanya hubungannya tinggi, bahkan bisa jadi sekalian konsul konsumennya ya. Saya bentuk rambutnya lurus nih, terus wajah saya oval. Kira-kira potongan rambutnya bagusnya gimana ya? Ya, makanya hubungannya tinggi itu ya dengan petugas jasanya. Ya, karena dia bisa sekalian konsultasi. Kayak dokter juga kan, ya guru, ya terus apa lagi ya pesawat juga ya tadi yang dicontohkan di awal itu. Kemudian keseragaman output. Ya, jadi kalau manufaktur itu tinggi karena bisa diseragamkan, kalau jasa itu rendah karena susah untuk membuat seragamnya. Ya, kalau kayak misalnya nih standar eh, standar krim bat di sebuah salon apa misalnya, ya susah ya distandarkannya itu susah karena nanti penilaiannya juga bisa biasanya ya subjektif gitu ya, kenyamanan ya terus cocok-cocokan biasanya ya kayak gitu, makanya susah ya diseragamkan. Kemudian terkait investasi modal, kalau kalau manufaktur tinggi ya karena butuh peralatan, butuh apa komponen-komponen yang lain ya. Nah, kalau jasa itu rendah. Kenapa? Karena titik tekannya itu ada pada skill dari si pembuat jasa tersebut. Ya, meskipun bisa aja ketika dia mau melakukan aktivitas jasanya, kayak dokter, misalnya kan butuh alat-alat tertentu ya, yang harganya mahal. Nah, ini arahnya bukan ke situ gitu ya, tapi dari segi investasi modal untuk menghasilkan produk tersebut, produk atau jasa tersebut. Ya. Oke, nah ini terkait contoh dari proses manufaktur dalam rantai pasokan. Kalau di dalam perusahaan manufaktur, gitu ya, ini misalnya ada beberapa supplier nih, ya ada beberapa supplier. Meskipun bisa aja terdiri dari satu supplier ya. Nah ini dicontohkan ada 3 supplier. Dari masing-masing supplier ini nanti masuk ke perusahaan, kemudian disimpan ya di bagian stok ya. Kemudian masuk di bagian produksi. Setelah barang jadi masuk lagi ke stok. Dari stok nanti masuk ke distributor, kemudian retailer, baru ke customer. Ya, beda nanti dengan jasa. Ya, ini juga yang akhirnya menjadikan produk perusahaan jasa dengan perusahaan manufaktur ini jadi berbeda ya. Kenapa? Karena kalau perusahaan jasa itu sebenarnya nggak bisa disimpan produknya, dan produknya juga nggak berwujud kan, disimpannya bagaimana gitu ya. Nah ini misalnya dari supplier nih ya, kemudian masuk ke penyimpanan. Penyimpanan ini sekaligus nanti produksi juga ya, kemudian pelayanan, kemudian baru masuk ke customer. Ya, jadi lebih pendek gitu ya siklusnya, prosesnya ya. Kemudian ini ada apa nih Ibu, ketutupan video jadi rada susah melihatnya. Ini manajemen produksi dan operasi dari segi definisi sebenarnya ya secara umum, bahwasanya dia didefinisikan sebagai manajemen yang digunakan untuk mengubah masukan sumber daya ya guna menciptakan keluaran produk yang berguna. Tadi sebenarnya udah Ibu bahas di awal-awal ya secara definisi. Tapi ini boleh dibilang penyimpulannya lah ya, penyimpulan dari apa yang kita bahas. Jadi di sini ada masukan, masukannya itu apakah berupa material, tenaga kerja, mesin, fasilitas, energi, informasi, yang kemudian nanti masuk ke bagian manajemen produksi ya dari segi perencanaan, desain sistemnya, proses produksinya dan pengendaliannya, kemudian keluarannya itu berupa produk, apakah barang ataukah jasa produknya ya. Terus nanti ada umpan balik ke sini ya, evaluasi dari barang
atau jasa yang dihasilkan. Meskipun nanti juga ini dalam materi-materi berikutnya dijelaskan, ya, aktivitas manajemen operasi itu tidak hanya terkait bagaimana mentransformasi ya dari masukan yang ada menjadi keluaran, tapi juga nanti proses ini itu menjadikan masukan ini ya itu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah. Ya, jadi tidak hanya menghasilkan suatu produk gitu ya atau jasa, tapi juga bagaimana barang yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan itu berkualitas. Nah, ini menjadi PR bagi manajemen produksi. Karena kalau sekedar memproduksi mungkin semua orang juga bisa gitu ya. Tapi memikirkan agar produk tersebut berkualitas, memiliki nilai tambah sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, ini kan butuh strategi. Ya. Nah, ini nanti ada pembahasan di bab-bab berikutnya ya. Oke, jadi terkait manajemen produksi ini gitu ya. Ini bahwasannya ada perbedaan gitu ya antara produksi dan operasi. Kadang kita mungkin bingung ya, apa sih bedanya gitu ya. Nah, untuk produksi itu lebih ditekankan pada proses ya, aktivitas gitu ya untuk menghasilkan barang atau tangible product. Jadi barangnya itu terlihat ya. Nah, berbeda dengan operasi. Operasi ini dapat mencakup proses untuk menghasilkan barang ya, tangible product ataupun jasa gitu ya. Intangible product. Jadi kalau operasi itu mencakup barang dan jasa, kalau produksi itu khusus untuk produk aja. Ya, untuk produk atau barang yang memang terlihat wujudnya. Jadi cakupannya lebih luas ya kalau operasi. Nah, ini ada 10 keputusan utama yang dilakukan oleh manajemen operasi ya. Manajemen produksi dan operasi. Nanti penjelasannya dibaca aja ya, soalnya ini banyak. Yang pertama dia mendesain barang dan jasa ya. Dan ini insya Allah juga sebenarnya penjelasan rinciannya ada ya di materi-materi berikutnya. Kemudian manajemen kualitas ya, kemudian desain proses dan kapasitas, kemudian menentukan lokasi ya, strateginya bagaimana, kemudian strategi layout juga ya, kemudian sumber daya manusia dan desain pekerjaannya bagaimana ya. Kemudian manajemen rantai pasokan, manajemen persediaan, penjadwalan, pemeliharaan. Ya, ini insya Allah ada ya penjelasannya ya. Jadi Ibu nggak begitu merinci penjelasannya di sekarang. Oke, kemudian ini terkait bidang pekerjaan manajemen produksi dan operasi. Ya, yang pertama ada manajer pabrik ya atau pen manager, kemudian ada direktur pembelian. Ini tugasnya ngapain? Nah, silakan Adik-adik baca aja ya. Ada direktur pembelian, ada manajer mutu, ada konsultan perbaikan proses, ada manajer dan perencana rantai pasokan atau supply chain manager and planner. Ya, jadi banyak ya peluang kerja seorang manajer operasi. Ibu juga barusan baca ya dibutuhkan seorang manajer produksi atau apa tuh ya, pokoknya terkait manajer produksi ya. Nah, ini berarti peluang kerjanya banyak ya. Jadi insya Allah kalau ada paham terkait apa namanya manajemen operasi, ya itu peluang kerjanya itu banyak ya, peluang kerjanya banyak posisi yang bisa ditempati itu ya. Meskipun di penjurusan kita Fakultas Ekonomi UGJ untuk yang manajemennya cuma ada 3 jurusan ya, 3 konsentrasi, SDM, pemasaran dan keuangan ya. Jadi bagian konsentrasi manajemen operasi itu tidak ada ya, belum dibuka ya di UGJ ya. Oke, ini tugas ya, seperti biasa silahkan dikerjakan. Oke, untuk materi yang pertama ini selesai ya, itu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.